Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti, calon guru penggerak Angkatan 9, Unit Kerja SMA Negeri 1 Cikesal. Video ini koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Yaitu, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Karena setiap siswa itu sesungguhnya memiliki cara belajar masing-masing yang bersifat khas dan unik. Setiap peserta didik memiliki perbedaan dalam kemampuan, pengalaman, bakat, minat, dan gaya belajar. Maka kita sebagai guru harus memperhatikan perbedaan karakter peserta didik dan memberikan pelayanan yang memenuhi kebutuhan peserta didik, sehingga penting adanya pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka sehingga pembelajaran tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran, 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Dan berkaitan dengan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau yang disebut dengan readiness. Dan yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Dan yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk yaitu kecerdasan anak yang berbeda dengan satu dan yang lainnya. Kebutuhan belajar dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. 1. Mengamati perilaku siswa. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Dan yang kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk.
Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Dan mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan perorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada, yaitu keterkaitan modul 1.1 dan modul 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, yaitu mempunyai nilai reflektif, mandiri, kolaborasi, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Koneksi modul 1.1.3 dan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 yaitu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah video koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.